Materi yang pertama, himpunan dan operasi himpunan ya dari buku Discrete Mathematics and its Application edisi ke-6 Kenneth Rosen. Mengingat kembali di dalam materi logika matematika ya, yang pertama itu proposisi. Proposisi merupakan suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran mutlak, yaitu true or false ya, tidak boleh membingungkan. Jadi contoh proposisi adalah 2-4 sama dengan 7. Gempa bumi di daerah Jateng DIY terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dan sebagainya ya. Sedangkan yang bukan proposisi adalah misalkan silakan makan. Nah, itu bukan proposisi. Untuk notasi proposisi biasanya digunakan huruf besar P, Q, R, S ya. Contoh P pakai titik 2 ya di sini ya. Hari ini hujan ya. Apabila ingin dilakukan proses penyangkalan, maka bisa diberikan operator negasi ya dengan tanda ini ya. Not P, berarti hari ini tidak hujan. Ada 5 operator dalam logika proposisi, yaitu operator konjungsi, operator disjungsi, disjungsi yang inklusif atau OR, kemudian disjungsi eksklusif atau XOR, ya, kemudian implikasi jika, maka, ya, biimplikasi jika dan jika. Dan ini adalah tabel kebenarannya, ya, artinya untuk P dan Q, maka yang benar adalah kalau kedua-duanya benar, ya. Kalau P or Q, maka yang salah itu jika kedua-duanya salah. Kemudian untuk P XOR Q, jadi Anda harus berbeda. Artinya kalau true XOR true maka false. Kalau true XOR false atau false XOR true itu maka true. Ya, jadi artinya harus salah satu. Jadi artinya harus berbeda. Ya, kalau jika maka satu-satunya yang salah adalah jika true menghasilkan nilai false. Ya. Sedangkan jika dan jika itu kebalikan dari XOR, yaitu dua-duanya harus sama persis. Kalau ini true ya maka harus true. Ya. Jadi, ini operator logika proposisi. Predikat, ya, predikat atau sering dinamakan dengan fungsi proposisi. Predikat merupakan suatu bentuk umum dari suatu proposisi yang memuat variabel. Ya. Jadi di dalamnya ada variabel. Predikat menjadi proposisi jika setiap variabel yang ada itu diisi oleh anggota dari himpunan universal. Ya, contoh, misalkan kita punya proposisi P 5-2 sama dengan 3. Ini kan sudah pasti memiliki nilai kebenaran. Kemudian predikat PX 5-X sama dengan 3. Nah, 5-X sama dengan 3 ini nilai kebenarannya belum terlihat karena masih ada variabel X. Ya. Jadi ketika ini diisi, nilai X ini diisi oleh suatu anggota, misalkan 2, maka akan menjadi sebuah proposisi. Ya, 5-2 sama dengan 3. Oh, berarti proposisinya true. Kalau X-nya diisi dengan 10, 5-10 sama dengan 3, maka akan menjadi proposisi dengan nilai false. Ya, jadi itu beda antara predikat dengan proposisi. Quantifier, ya, quantifier diperlukan untuk menentukan daerah kerja di dalam himpunan bagian U yang menghasilkan proposisi yang bernilai benar. Ada 2 quantifier, yaitu quantifier universal dan quantifier eksistensial. Universal dengan kode untuk setiap X, ya, A kebalik, dan eksistensial dengan kode EX, ya. Jadi kalau universal itu untuk semua X akan berlaku PX. Atau untuk setiap X berlaku proposisi PX. Ya. Bisa dibaca dengan untuk semua atau dengan untuk setiap. Ya, kalau eksistensial itu adalah untuk suatu X akan berlaku PX atau terdapat paling sedikit satu X akan berlaku PX, ya. Atau dapat ditemukan suatu X sehingga PX berlaku di situ. Ini eksistensial. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu himpunan. Suatu himpunan merupakan suatu kumpulan atau koleksi elemen-elemen. Ya. Himpunan dapat dinuliskan dengan mendaftarkan semua elemen-elemennya. Ya. Contoh, himpunan S merupakan kumpulan bilangan natural yang lebih besar dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 9. Kemudian S dapat dituliskan dengan mendaftarkan semua anggota-anggota yang seperti ini. Ya. Simbol yang digunakan untuk keanggotaan adalah ini, ya, yang bukan anggota dengan simbol yang seperti itu. Untuk bilangan, beberapa simbol bilangan untuk himpunan bilangan sudah disepakati bersama, yaitu R untuk bilangan real, ya. Kemudian Q untuk bilangan rasional, yaitu bilangan berbentuk pecahan P per Q dengan P dan Q bilangan bulat. T
dengan Q tidak sama dengan 0 ya. Kemudian Z itu untuk semua himpunan bilangan bulat ya, yang dari negatif sampai dengan yang positif. Kemudian N itu bilangan natural atau bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini himpunan bilangan kosong ya. Nah, kemudian untuk yang bulat yang positif misalkan ya itu disimbolkan dengan Z plus. Plusnya ada di atas begini. Kemudian yang negatif yaitu Z min ya. Kemudian simbol keanggotaan jadi misalkan 1 anggota N ya. Kemudian P bukanlah bilangan rasional karena P belum ada nilai rasional atau nilai pecahan yang sama ya. Kardinalitas himpunan ya adalah merupakan banyaknya anggota yang berbeda. Jadi yang berbeda ya dalam himpunan S. Ya, notasinya adalah S di kurung si tegak begini ya. Himpunan berhingga atau finite set itu adalah kardinalitasnya berhingga, dan himpunan yang tak hingga itu infinite set jika kardinalitasnya tak berhingga ya. Jadi misalkan S di sini ada 1 2 3 4 5, maka S sama dengan 5. Ya, kemudian S sama dengan ya S1 dengan 1 1 1 1 2 3 4 5. Nah, misalkan diberikan himpunan S1 seperti ini, nilai satunya ada 3 begini, maka S1 tetap dihitung sebagai 5. Ya, karena di sini 1 ini dianggap sama. Ya, untuk perbandingan antar himpunan ya, ada 3. Yang pertama adalah himpunan bagian atau subset. Kemudian yaitu artinya apa? Untuk setiap elemen dari A itu pasti juga merupakan elemen dari B. Ya, atau A himpunan bagian dari B. Ya, kemudian A sama dengan B, artinya apa? A dan B mempunyai dengan tepat elemen-elemen yang sama. Ya. Kemudian A termuat dalam B. Ya, maka A merupakan himpunan bagian sejati dari B. Ya, A subset B, tetapi B tidak boleh sama dengan A. Ya. A termuat dalam B, tapi A tidak boleh sampai sama. Ya. Jadi ini bedanya dengan yang atas. Yang atas bisa memungkinkan sama, tetapi yang bawah tidak boleh sama. Ya. Ini himpunan kuasa atau power set ya. Himpunan kuasa dari A dituliskan dengan PA itu merupakan himpunan dari semua himpunan bagian dari himpunan A ya. Jika A sama dengan N, maka PA sama dengan 2 pangkat N ya, jumlahnya ya. Jadi misalkan kalau himpunannya isinya hanya 1. Nah, 1 ini kalau dalam konteks himpunan kuasa, maka himpunan bagiannya apa? Himpunan bagiannya adalah apa? Yaitu kosong, tidak ada isinya, dan ada isinya 1. Nah, gitu ya. Jadi ada 2 pangkat 1, gitu ya. Karena ini isinya 1. Kemudian kalau isinya 2, ada punya anggotanya 2. Maka sama, prosesnya pertama adalah tidak ada, kemudian 1. Nah, ya. 2 pangkat 1 ini, jumlahnya 2 pangkat 1. Yang kedua adalah ada tambahan elemen baru yaitu 2. Elemen baru ini kita tambahkan di masing-masing ini. Yang ini berarti ada menjadi 2 bagian, yaitu apa? Kosong itu sendiri, kemudian ada kosong dan 2, yaitu isinya 2. Ya, diinsertkan. Kemudian yang 1 ini berubah menjadi tetap dirinya sendiri, kemudian diinsertkan lagi, yaitu 1,2. Nah, sehingga apa? Ada 2 cabang begini ya, setiap bagian ada 2 cabang, sehingga apa? 2 kali 2. 2 kali sebelumnya yaitu 2 kali 2 yaitu 2 pangkat 2. Nah, demikian juga kalau ada 3. Kalau ada 3 maka kita bisa menambahkan lagi. Ya, misalkan di sini ada 1, 2, 3, maka yang kosong akan kita tambahkan dengan 3, yaitu kosong dan 3. Ya, kemudian kita tambahkan di sini menjadi 2 dan 2,3, nah dan seterusnya ya. Sehingga akan mendapat 2 kali nilai sebelumnya, yaitu 2 kali 4 atau 2 pangkat 3. Ya, jadi formulanya adalah PA sama dengan 2 pangkat N. Operasi pada himpunan. Ya, yang pertama adalah operasi komplement, yaitu seperti negasi begitu ya. Kadang-kadang orang menuliskan dengan simbol A dengan atasnya ada stripnya begini, ya, A strip atau A komplement, AC gitu ya. Komplement dari A yaitu apa? X yang bukan anggota A, ya, di luar A. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan logika gitu, di sini dengan logika adalah negasi. Nah, ya, negasi. Negasi X
anggota A. Nah, jadi negasinya ya. Kemudian A union B ya, atau A gabungan dari B itu adalah X, di mana X anggota A atau, nah ini atau ya, kalau dalam logika ya. A irisan B itu dalam logika adalah dan ya. Dan kemudian A dikurang B, A minus B ya. X anggota A dan X bukan anggota B, jadi A minus B ya. Kemudian beda simetrik ya, symmetric difference, A minus B digabung dengan B minus A ya, seperti XOR ya kalau dalam konteks apa namanya logika ya. Kemudian A cross B. Nah, ini adalah hasil kali B ya, hasil kali kartesian. Jadi ini biasanya kita sebut dengan kartesian product, hasil kali kartesian. A cross B adalah A, B, jadi ini pasangan berurutan ya. Oleh sebab itu kalau kita menggambar diagram kartesian, kita akan ada A, B ya. Ini A, ini B, maka kita punya suatu titik ya. Hasil kali kartesian produk adalah di sini A, B. Ya, jadi kartesian produk itu pasangan semua berurutan di dalam koordinat kartesian ini ya, di dalam bidang kartesiannya. Ya, misalkan diberikan contoh, himpunan universalnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian A-nya adalah A, B, C, D, dan B-nya adalah B, C, D, E. Maka kita bisa memperoleh A komplement, berarti apa? Universal dikurangi dengan A, B, C, D. Yaitu tinggal E, F, G, H, I, J. Ya, ini kurang E ini di sini. Ya. Kemudian A union B adalah A, B, C, D ditambah dengan yang satu lagi yaitu E. Ya, kemudian A irisan B berarti yang sama yaitu BCD. A min B ya, yang tidak ada di B adalah A kecil ya. Kemudian A XOR B berarti hanya salah satu, berarti dikurangi dengan irisannya ya. Berarti di sini ada A, di sini ada E. Di A dan E. Kemudian A cross B berarti semua pasangan berurutan ya. A, B, A, C, A, D, A, E ya. Kemudian B, B, dan seterusnya. Yang terakhir adalah D, E. Untuk himpunan yang tidak lebih dari 3, ya, operasi himpunan yang tidak lebih dari 3 himpunan, itu biasanya bisa digambarkan dengan diagram Venn. Ya. A irisan B, artinya apa? Yang berada di A dan juga berada di B, yaitu yang diarsir ini. Ya, kemudian A union B, jadi semua himpunan anggota dari A maupun anggota dari B. Jadi semuanya diarsir ya. Kemudian A min B. Jadi A tetapi dikurangi B. Nah, jadi hanya sebagian ya. Kemudian A, N, B, N, C. Jadi yang di tengah-tengah ini. Ini diagram Venn untuk proses operasi yang tidak lebih dari 3 himpunan. Ya. Sifat-sifat operasi himpunan, yang pertama identitas, artinya apa? A kalau digabung dengan himpunan kosong hasilnya adalah A itu sendiri. Kemudian A kalau dioperasikan N dengan universal hasilnya adalah A itu sendiri. Ya, kemudian dominasi artinya apa? A union U akan sama dengan U. Jadi U mendominasi A. Ya, kemudian A irisan kosong maka sama dengan kosong. Jadi kosong mendominasi A. Ya, dalam konteks irisan U adalah mendominasi dalam konteks union ya. Kemudian idempotent yaitu dengan dirinya sendiri, A union A sama dengan A dan A irisan A sama dengan A. Komplement ya, sifat komplementitas adalah apa? A komplement dikomplementkan lagi akan menghasilkan A lagi ya, dan seterusnya. Ini komutatif bolak-balik, asosiatif dikerjakan mana yang lebih dulu, bebas ya, distributif ya. A union B NC maka akan sama dengan A union B N A union C. Ya. Hukum De Morgan, A union B dikomplementkan hasilnya adalah A komplement N B komplement. Jadi ini A-nya dikomplementkan, B-nya dikomplementkan, unionnya juga dikomplementkan yaitu menjadi N. Ya. Untuk membuktikan ya persamaan dalam operasi himpunan, ya, itu kita bisa menggunakan notasi himpunan dan juga ekuivalensi dalam logika matematika yang tadi sempat dipelajari ya. Jadi misalkan ingin dibuktikan bahwa A and B komplement ya adalah sama dengan A komplement diunionkan dengan B komplement. Nah, kita punya mulai dari sebelah kiri ya, satu sisi A irisan B komplement adalah apa? X di mana X bukan anggota dari A and B.
Nah, ini dilanjutkan lagi. Artinya apa ini? Oh, berarti negasi dari X anggota A dan B. Negasi X itu apa? Kalau diterjemahkan lagi, oh, A irisan B itu apa? Adalah X anggota A dan X anggota B. Dinegasikan, maka ini akan memperoleh negasi X anggota A dan menjadi atau, ya, kemudian negasi X anggota B. Ya, ini dinegasikan, negasinya masuk menjadi X bukan anggota A. Ini menjadi X bukan anggota B, ya, or tetap. Ya, kemudian X anggota A, X anggota A komplement ini, ya, kemudian atau X anggota B komplement. Nah, ya, sehingga kita bisa gabungkan bahwa X anggota dari A komplement union komplement, yaitu dengan kata lain A irisan B komplement, dikasih kurung lebih enak dilihat, ya, itu akan sama dengan A komplement union B komplement, ya. Cara pembuktian yang kedua, ya, untuk persamaan dari sifat-sifat operasi himpunan, ya, itu kita bisa menggunakan yang namanya tabel kebenaran, ya, yang mungkin pernah dipelajari juga di logika matematika. A, misalkan kita ingin memberikan A irisan B union C, ya, akan sama dengan A irisan B union dari A irisan C, ya. Karena kita ada tiga himpunan A, B, dan C, maka tabel kebenaran kita juga memiliki 3, ya, dengan berarti apa? Untuk komposisinya adalah 2 pangkat 3, yaitu ada 8, ya. True, 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 false, 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 ya. Semua kemungkinannya ada 8, ya. True, 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 false, dan seterusnya. Jadi kalau kita tinggal terjemahkan B union C, ya. B union C berarti ini dengan ini true, 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 false, ya. True, false, ya. False, ya. Oh, true, ya, ini true, kemudian false, ya. Jadi ini menghasilkan ini, kemudian lanjutkan lagi. Nah, ketika kita ingin melihat A irisan B union C, dan bagian ini, ya, A irisan B union C, kemudian kita lihat juga yang bagian ini, A irisan B union A irisan C, maka terlihat sekali bahwa nilai dari tabel kebenarannya itu sama persis. Ya, jadi artinya apa? Ini dikatakan bahwa ini ekuivalen atau sama dengan. Union dari koleksi himpunan tadi, ya, itu bisa juga tidak hanya 2 atau 3, tetapi bisa sebanyak N, ya. Jadi kita notasikan dengan U dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari AI, ya. Demikian juga dengan irisan. Irisan juga bisa koleksinya adalah sebanyak N, ya. Jadi kita bisa menggunakan notasi yang lebih ringkas, yaitu dengan I sama dengan 1 sampai N dari AI. Ya. Ya, sebagai contoh diberikan AI sama dengan I, I plus 1, I plus 2, dan seterusnya, ya. Kalau Anda belum terbiasa dengan membaca indeks atau simbol seperti ini, Anda bisa terjemahkan pelan-pelan. Misalkan di sini berarti apa? A1 itu adalah I-nya 1, berarti ada 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. A2 itu adalah, ya, sama dengan I-nya mulai dari 2, berarti 2, kemudian 2 tambah 1, yaitu 3, 4, dan seterusnya. A3 adalah, ya, I-nya mulai dari 3, 3, kemudian 3 plus 1, yaitu 4, 3 plus 2, yaitu 5, dan seterusnya. Ya, nah, kalau Anda sudah, ini kan jadi lebih enak untuk dilihat. Maka kita untuk union dari AI, I sama 1 sama dengan N, Anda bisa gabungkan. Bahwa ini semuanya Anda gabungkan. Yaitu diunionkan. Berarti apa? Hasil dari unionnya, union dari I sama dengan 1 sampai N dari AI, itu adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Demikian juga untuk irisannya. Kalau ini Anda gabungkan, Anda operasikan dengan irisan semua, maka kita punya irisan I sama dengan 1 sampai N dari AI. Ya. Misalkan A1 dengan A2, itu kan hasilnya adalah A2. A1, A2, A3, hasilnya adalah A3. Nah, jadi ini akan memperoleh mulai dari N, ya. N, kemudian N plus 1, kemudian N plus 2, dan seterusnya. Ini kelihatan sekali, ya. Oh, A1 irisan A2 sama dengan A2. A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan A3. Nah, gitu ya.
Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.